Oke, kita lanjut. Nah, jazz terus berkembang. Dari Dixieland pun berkembang menjadi swing. Nah, di era swing sendiri berlangsung dari awal tahun atau dekade 1930-an hingga pertengahan dekade 1940-an. Musik swing melanda hampir seluruh pelosok negara Amerika Serikat. Selanjutnya, musik swing dikatakan sebagai kebudayaan Amerika atau dengan istilah mainstream. Hal ini disebabkan oleh dalam bukunya yang berjudul Memahami dan Menikmati Jazz yang ditulis oleh John F. Sweet. Jazz menjadi musik mainstream karena apa? Karena faktor perkembangan media elektronik. Sehingga banyak pengusaha rekam yang merekam dan menyebarkan musik swing ke beberapa atau ke banyak negara. Jadi musik jazz nggak hanya lagi dimiliki oleh orang Afro-Amerika atau orang Amerika saja, tetapi sudah menjadi hal yang mainstream. Karena apa? Karena berbagai negara sudah banyak apa? Mengetahui, mendengar musik jazz. Nah, menurut Paul Lopez juga dalam bukunya yang berjudul The Rise of Jazz Art World, ditulis bahwa pada awal tahun 1930-an dan 1940-an, swing dinobatkan sebagai musik pop Amerika. Asik ya. Jadi menurut John F. Seward dalam bukunya Memahami dan Menikmati Jazz, disebutkan bahwa jazz sudah direkam dan hasil rekamannya disebar ke banyak negara. Lalu menurut Paul Lopez dalam bukunya The Rise of Jazz Art World mengatakan bahwa jazz sudah dinobatkan menjadi musik pop Amerika. Nah, masa kemasan swing pada era swing dimainkan dengan format big band, menjadikan musik ini seperti orkestra musik klasik, tetapi memainkannya musik swing. Nah, menurut Paul Lopez juga dalam bukunya yang berjudul The Rise of Jazz Art World, dikatakan bahwa setelah Perang Dunia Kedua berakhir, jazz mengalami perkembangan dan mengalami evolusi yang disebut bebop dan terus berkembang sampai saat ini sehingga menjadi musik populer. Nah, perkembangan jazz yang menurut saya menarik adalah world jazz. World jazz ini adalah musik jazz tidak hanya dimainkan oleh alat musik elektrik atau modern saja, tapi menggunakan alat musik tradisi. Jadi kolaborasi musik tradisi dengan musik elektrik atau modern. Nah, tadi juga kita dapat melihat bahwa musik jazz pun dikatakan musik pop pada saat apa? Pada saat industri elektronik merekam atau elektronik yang merekam musik-musik jazz tersebut. Hingga akhirnya musik jazz dapat dinikmati oleh banyak orang. Perkembangan teknologi ternyata mempengaruhi juga musik menjadi populer. Nah, menurut Dieter Mark dalam buku yang berjudul Sejarah Musik Jilid 4 dikatakan atau dicatat atau ditulis juga, yaitu orkes swing biasanya selalu tampil dengan seorang penyanyi yang dapat menyanyikan berbagai lagu populer. Penyelenggaraannya pun biasanya di musik hall, hotel, atau nightclub. Dengan gaya swing, didirikannya suatu budaya musik populer di Amerika yang pada umumnya menuju ke hiburan. Pelestarian tradisi ini baik dalam bentuk big band maupun dalam ensemble kecil.
Lazimnya disebut mainstream sehingga boleh dikatakan sampai hari ini mainstream menuju ke fungsi hiburan. Nah, jadi kalau menurut Dieter Mark ini musik jazz karena sudah banyak dimainkan di klub-klub malam atau di tempat music hall, hotel. Ketika dimainkan swing dengan format big band atau juga penyanyi-penyanyi juga sering menyanyikan lagu-lagu populer tapi dimainkan dengan swing, genre swing, ini membuat musik jazz menjadi populer. Dikatakan musik populer di Amerika yang pada umumnya menuju hiburan. Nah, jadi dapat dikatakan musik jazz menjadi mainstream. Dan menariknya adalah Dieter Mark ini menggarisbawahi kata mainstream di sini adalah menuju ke fungsi hiburan. Jadi pada kala itu musik jazz digunakan untuk pertunjukan untuk menghibur orang-orang yang ada di mana, yang ada di tempat-tempat jazz ditampilkan. Seperti kata Dieter Mark tadi dikatakan bahwa di music hall, hotel, dan nightclub. Nah, menurut Dennis McQuail yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, salah satu fungsi media adalah untuk hiburan yang menyediakan kesenangan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa musik jazz menjadi populer karena musik ini mampu menghibur pendengarnya. Bantuan media, khususnya media rekam, dan kuantitas dari pendengar musik jazz itu sendiri mampu menjadikan jazz disebut musik pop, atau mainstream di sini adalah musik popnya Amerika. Nah, perkembangan media yang diikuti oleh para produser rekam dengan pendistribusian musik jazz ke orang-orang di Amerika maupun di luar Amerika menjadikan musik jazz ini pop. Kok bisa? Ya, karena ketika seorang produser rekaman yang pada saat itu menggunakan piringan hitam membuat rekaman musik jazz, ya dia nggak mau rugi pasti toh. Dia menyebarkan ke beberapa tempat-tempat di Amerika Serikat sehingga banyak orang di Amerika Serikat mengkonsumsi atau memiliki piringan hitam itu. Banyak orang yang mendengar. Jadi musik itu menjadi musik yang mainstream, menjadi sebuah hiburan. Jadi musik jazz menjadi mainstream atau menjadi sebuah hiburan tidak hanya dipertunjukkan di yang dikatakan tadi Dieter Mark tadi, nggak hanya ada di music hall, hotel, atau nightclub, tapi juga bisa diperdengarkan di rumah karena sudah ada piringan hitam yang dapat memutar musik hasil rekaman. Hal inilah yang menjadi musik jazz menjadi musik popnya Amerika. Nah, CNN Indonesia juga menulis bahwa pada tahun 1920 puluhan juta rekaman jazz terjual. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri radio dengan pendengar yang meminta lebih banyak musik tersebut diputar. Nah, media dalam konteks radio di sini pun memberikan efek di mana pendistribusian musik jazz kepada pendengar lebih banyak. Oke, sekarang piringan hitam pada saat 1917 itu dibuat harganya pasti mahal. Lalu ketika ada radio, orang-orang yang tidak memiliki uang banyak nggak perlu membeli piringan hitam. Mereka hanya mendengarkan di radio dan merequest ke tempat tersebut atau radio tersebut untuk memutarkan musik jazz. Nah, dari sinilah pengkonsumsian musik jazz semakin banyak, semakin meningkat. Jazz bukan lagi monopoli orang Afrika Amerika semata. Mereka yang berbeda warna kulit pun masih menikmatinya. Meskipun saat itu banyak yang menganggap bahwa musik jazz itu berantakan dan tak profesional atau bising yang dibuat oleh masyarakat kelas bawah. Nah itu, tapi musik jazz
tetap dinikmati. Jadi jazz yang tadinya disebut oleh orang-orang Amerika yang gak suka musik jazz itu tadinya musik setan, bahkan juga banyak dikatakan dalam CNN Indonesia ini dikatakan bahwa musik jazz adalah musiknya yang orang-orang gak profesional karena gak jelas atau gaduh, bising, menghasilkan kebisingan yang dihasilkan oleh elemen masyarakat kelas bawah. Tetapi akhirnya menjadi musik populer di Amerika. Musik jazz yang tadinya dilahirkan oleh orang kulit hitam, lalu dibesarkan oleh orang kulit putih, menjadi musik popnya Amerika, hingga kini menjadi milik kalangan kaum borjuis. Karena musik jazz sering dipertunjukkan dalam tempat-tempat yang biasa dikatakan tempat-tempat borju. Lalu juga misalnya ada pertunjukan jazz atau konser jazz, masih tiketnya juga mahal. Lalu kalau kita lihat dari Adorno, musik pop tetap menjadi alat bagi penguasa mendapatkan profit. Nah, jadi bisa nggak? Apakah musik jazz ini ketika menjadi musik pop bisa mendatangkan profit? Bisa aja. Yang tadi saya katakan tadi, ketika musik jazz ditampilkan di hotel-hotel, kita mendengarkan musik jazz, mendengarkannya gratis, nggak bayar. Di dalam hotel kita mendengarkan musik jazznya gratis, kita nggak perlu beli tiket. Tapi masa iya kita ke hotel nggak pesen minuman, nggak pesen makanan? Ya malu, mau nggak mau pesen minuman. Misalnya es teh yang mahal. Nggak mungkin coba kalian ke angkringan beli es teh di angkringan sama di hotel, sama-sama air putih, teh sama gula dan pakai gelas, nggak, tapi harganya beda jauh. Pengalaman saya beli es teh di angkringan waktu di Jogja itu harganya masih 500 tahun 2007. Lalu mungkin kalau sekarang di Samarinda ya harganya 2000-3000 lah, anggap aja 5000. Coba kalian beli es teh di hotel bisa sampai 25-30 ribu es teh itu. Padahal ya sama, air putih, teh, gulanya juga sama. Enggak gulanya diambil dari tebu pilihan atau tebu yang paling ujung yang dari pucuk-pucuk. Dan juga enggak dari gelasnya yang di angkringan tuh gelasnya dari tanah, lalu gelas yang di hotel itu dari emas gitu. Ya enggak sama, dari beling juga sama, tapi harganya beda. Lalu tiket yang mahal. Coba lihat Java Jazz, berapa tiketnya? Coba tanya teman-teman kalian yang pernah lihat Java Jazz di Jakarta. Gak mungkin tiketnya 2000-3000, puluhan ribu, bahkan jutaan. Nah, jadi menurut Adorno yang tadi saya katakan adalah musik pop tetap menjadi alat bagi penguasa mendapatkan profit. Sekarang penguasanya siapa? Kalau penguasa di hotel, musik jazz dipertunjukkan dalam hotel atau nightclub, ya pemilik-pemilik tempat tersebut. Kalau konser, ya penyelenggara konser tersebut. Nah, budaya industri membuat manusia yang tadinya subjek karena keterbatasan pemilikan modal atau alat menjadikan orang ini objek bagi subjek atau orang yang memiliki modal atau orang-orang penyelenggara musik jazz itu sendiri. Yang menurut Adorno ketika sesama manusia adalah subjek, alam adalah objek, alam menguasai manusia karena kita tergantung dengan alam. Lalu manusia mulai berupaya menciptakan alat-alat produksi untuk menguasai alam. Jadi sehingga manusia adalah subjek, alam menjadi objek. Tetapi ketika para penguasa yang memiliki alat produksi menguasai alam atau menguasai objek, mereka membutuhkan orang-orang lain yang sesama subjek tadi ini diangkat atau dibuat menjadi bawahan atau pekerja, sehingga secara nggak sadar atau secara nggak langsung, yang menurut Adorno adalah subjek dijadikan objek
Nah, ini yang menurut Ardono yang menyoroti tentang teori kritisnya. Jadi musik pop atau pada saat ini jazz, apakah bisa disebut musik pop? Bisa, dari sejarahnya bisa kok. Bantuan media, teknologi, penyebarannya bisa, dikonsumsi oleh orang banyak juga bisa. Lalu musik pop yang tadi menguntungkan bagi para penyelenggaranya atau produsennya, bisa nggak? Bisa, ketika ditampilkan di hotel, menguntungkan bagi pemilik hotel, ketika dipenteskan dalam sebuah konser. Nah, seperti itu. Nah, industri rekam pada era swing perkembangannya sangat pesat. Hasil rekamnya disebar ke banyak negara, ya. Dipertunjukkan di music hall, hotel, dan nightclub yang tadi saya katakan, ya. Banyak disiarkan, diputar di radio-radio yang tadi saya katakan, ya juga. Nah, dari ketiga poin ini menjadikan musik jazz pada kala itu menjadi sebuah hiburan. Apakah hari ini musik jazz tidak menjadi hiburan? Tetap menjadi hiburan. Nah, media memiliki peran dalam mengkonstruksi musik menjadi populer. Dengan cara apa? Dengan cara memproduksi secara massal untuk dikonsumsi oleh orang banyak. Seperti itu. Terima kasih untuk untuk video kali ini mengenai musik jazz. Cukup sekian. Lain kali kita akan membahas era-era jazz selain Dixieland dan swing, dan juga melihat jazz masuk ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Kayak gitu, teman-teman. Terima kasih. Selamat, sekarang lagi bulan puasa. Selamat berpuasa bagi teman-teman kalian semua yang sedang melakukannya. Semoga amal ibadahnya tetap kuat untuk bertahan puasa. Kayaknya sekitar seminggu kurang atau hampir semingguan lah kita akan Idul Fitri, karena seingat saya tuh kenaikan Yesus kalau nggak salah tanggal 21, lalu hari Kamis kah hari Jumat saya lupa, lalu hari Minggu atau hari Senin tanggal 24, tanggal 25 itu Lebaran. Nah, oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Selamat siang, salam budaya.